membaca Al-Quran langsung sebagian mereka hafal, langsung hafal, karena memang ini mukjizat suara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepadaku. Jadi bukan ya Allah jadikan engkau cinta kepadaku, tidak, tapi jadikanlah Nabi Muhammad cinta kepadaku. Sebab apa? Barometer cintanya Allah kepada kita tergantung besarnya cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Mustahil kita bisa mencintai Allah atau dicinta oleh Allah sedangkan kita tidak dicintai dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin kita akan mendapatkan ridho Allah kecuali Nabi Muhammad telah meridhoi kita dan telah benar-benar merestui kita menjadi umatnya. Maka itu orang yang benar-benar tahu, paham tentang kedudukan Nabi Muhammad, maka senantiasa dia menginginkan kedekatan khusus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keteladanan yang Rasulullah ajarkan kepada kita yaitu bagaimana kita mentadabburi Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, sebagaimana wala tafakkuru fillahi, berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan sekali-kali engkau berfikir tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, masalah ilahiyah, masalah tentang Tuhan, bagaimana Allah, bagaimana tempatnya, bagaimana posisinya, bagaimana kekuasaannya, enggak akan nyampai kita, tapi pikirkanlah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kami sampai ke Sinak. Di Sinak di situ kami berangkat hari Kamis menuju ke Timika. Setelah ke Timika naik pesawat kecil lagi menuju ke Sinak, perjalanan 1 jam naik pesawat kecil. Sinak ini posisinya di atas Puncak Jaya, di atasnya Puncak Jaya, dan tidak ada sumber air minum karena sampingnya Sinak ini adalah Grasberg. Grasberg ini Freeport. Tahu tempatnya? Bambilo Ngalor Saidi. Ya, itu di atasnya Grasberg, di atas. Di bawah air ini mengandung emas, terkena kontaminasi emas, jadi nggak bisa diminum. Dibuat wudhu juga bahaya karena orang kalau meminum air bekas emas atau menggunakan emas bisa terkena kanker. Ini orang sana baru ribut, padahal oleh Nabi Muhammad sudah dikabari. Uhilla dhahaba wal hariru li innasi ummati wa dzukira ala dzukuriha wa hurima ala dzukuriha wa hurima ala dzukuriha. Aku halalkan sutra dan emas untuk perempuan umatku, sedangkan untuk laki-laki aku haramkan. Apa sebab? Ya ini. Jadi kalau profesor keilmuan tentang masalah geodesi, tentang masalah air, Nabi Muhammad sudah tahu dari dulu kalau emas ini bisa mengandung, bisa menyebabkan kanker. Tapi kenapa oleh perempuan kok diperbolehkan? Karena perempuan mengalami darah menstruasi, sedangkan laki-laki tidak ada darah menstruasi. Kontaminasi kanker tersebut bisa keluar melalui darah menstruasi. Untuk itu dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai di sana kita benar-benar bersyukur dengan apa yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Mereka itu makan seadanya, makan yang tumbuh di samping-sampingnya. Mandi, minum itu menggunakan air hujan. Jadi kita di sana minum ya air hujan. Mau masak mie, bawa mie, ya kalau ngerebus ya menggunakan air hujan, tidak ada Pak. Tapi subhanallah, setiap hari Allah menurunkan hujan 3 jam sampai 4 jam. Dan subhanallah, tempat-tempat air di sana semuanya penuh. Dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan ucapan Habib Umar bin Hafid radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi ulumih. Beliau mengatakan, untuk urusan harta jangan engkau bingung. Untuk urusan kesehatan jangan engkau bingung. Untuk urusan jabatan, untuk urusan duniawi jangan engkau bingung, karena yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. Urusan kesehatan, urusan keselamatan, urusan fasilitas, semua itu adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu mikir
oh nanti ini uang dari mana ya, bagaimana. Jangan mikir kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberi. Yang perlu engkau tanggung dan perlu engkau pikirkan adalah tanggunganmu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus engkau tanggung, itu yang harus engkau pikirkan, itu yang harus engkau laksanakan. Bukan kita bingung, pusing, stres memikirkan dunia, pusing, stres memikirkan kesehatan, pusing, stres memikirkan fasilitas yang belum kita dapat. Enggak sampai. Pikirkan keridhaan Allah. Kita sudah diridhoi Allah atau belum? Allah dalam keadaan murka kepada kita atau belum? Itu yang wajib kita pikirkan. Bukan malah kita memikirkan sesuatu yang sudah dipikirkan oleh Allah. Allah menanggung kita, kesehatan kita ditanggung oleh Allah, harta kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ya ikhwan, kita memikirkan Allah sudah ridha atau belum kepada kita. Maka kalau kita melihat keadaan yang ada di sana, menambah iman yang luar biasa. Sebagian di sana ada masyarakat muslim, ada masyarakat Kristiani, ada juga mereka yang masih animisme, dinamisme, semuanya hidup rukun. Tidak ada satupun konflik agama di Papua. Makanya kalau ada orang mengatakan Papua itu adalah konflik antara Islam dan Kristen, bohong, tidak benar. Saya sudah ke sana, saya sudah ke Sinak, paling ujungnya Papua sudah nggak ada lagi, paling tinggi. Dan dibuktikan juga oleh Habib Mundir bin Fuad al-Musawa radhiyallahu taala anhu al-maghfur lah. Beliau telah sampai Wamena. Di situ beliau mengajarkan ilmu-ilmu fikih, hadis, Quran, mengajarkan maulid dan lain sebagainya. Kami di Wamena agak naik lagi, naik sekitar 700 sampai 1000 meter dari permukaan air laut. Jadi terpaling tinggi 3500 meter dari permukaan air laut. Salju sudah tampak di atas sendiri. Nah, mereka semua di sana baik-baik aja, ada suara adzan. Meskipun ada di tempat-tempat tertentu ada yang tidak baik, memang ada. Tetapi perlu kita ketahui keadaan Papua sangat-sangat kondusif antar umat beragama. Kristen dengan Islamnya tidak pernah ada masalah apapun. Bermasalah di sana itu adalah antar mereka sendiri. Tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Dan kepentingan-kepentingan yang menyudutkan agama ada. Itu adalah korban politik. Korban politik yang mereka mengatasnamakan agama. Berikutnya TNI Polri di sana pun bersatu. Ada satu fitnah, katanya TNI sama Polri tidak akur di sana. Itu fitnah. Kami di sana, kami bertemu dengan Yonif 751 Rider, kami bertemu dengan Koramil dari Kodim Mulia, semuanya kami kunjungi, dari Brimobnya, dari Polseknya yang ditembaki kemarin, kami sempat ke sana dan kami kunjungi mereka satu persatu kita datangi mereka dan tidak ada masalah sama sekali. Jadi penting saya sampaikan, untuk menepis fitnah-fitnah yang ada di media sosial, ini harus kita sampaikan agar kita bisa menjelaskan di media sosial, bisa kita jelaskan ketika ada orang yang berkata tidak benar, dan benar-benar bisa meluruskan. Sebab kafa bimar'i kadziban an yuhadditsa bikulli masami'. Cukup seseorang itu dikatakan dusta apabila dia menceritakan sesuatu tanpa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Katanya lah, orang katanya ini sudah dusta ini pembohong ini. Kalau ada orang katanya jarene iki jarene iku, lah iki pendusta ini. Makanya kafa bimar'i kadziban, cukup seseorang itu dikatakan pendusta, cukup seseorang dikatakan pembohong. Oh, dia pembohong, dia pendusta. Siapa itu? Mereka yang menceritakan perkara dengan dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tidak tahu, tidak mengerti, berani menceritakan, kadang-kadang berani meyakinkan. Ini para pembohong, para pendusta. Laknatullah ya ala kadzibin. Allah melaknat, Allah mengutuk bagi mereka yang berdusta. Maka jangan sesekali kita menceritakan sesuatu yang kita tidak tahu menahu atau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Sebab memang kalau kita menceritakan sesuatu tanpa kita melihat sendiri, biasanya ono bumbune ya. Mbah bumbu roiko, mbah bumbu micin ya, mesti ono. Mbah bumbu pecel, mesti ono iku. Tidak mungkin tidak ada kalimat, ada huruf mungkin yang kita tambahkan, tidak pas. Maka ketika kita menceritakan sesuatu yang tidak pas, dikatakan sebagai pendusta. Adapun seseorang, kata Imam Abdullah bin Haddad, kita kembali kepada kitab, mereka yang benar-benar mengerti tentang Al-Quran, yaitu mereka menggunakan cara-cara yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran ini banyak sekali dan beraneka ragam. Ragamnya sangat banyak sekali. Ada ilmu masalah fisika, ada kimia, ada masalah anestesi, ada masalah anatomi, segala macam. Semuanya ada dalam Al-Quran. Terdapat ilmu-ilmu yang sangat luas, dan ilmu tersebut tanpa ada batas.
Jadi kita membatasi ilmu yang ada di Al-Quran, gak akan mampu seseorang yang akan membatasi ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qaratna fi kitabin min syai'." Tiadalah kami alpakan, tiadalah kami lupakan, tiadalah kami lewatkan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Jadi tidak ada satupun yang luput dari Al-Quran. Baik itu di kamar mandi, baik itu urusan rumah tangga, baik itu urusan negara, baik itu urusan kesehatan, tidak ada satupun yang dilupakan di dalam Al-Quran. Jadi kita mau mencari apapun, sumbernya ada di dalam Al-Quran. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaban tibyanan likulli syai'." Aku dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kita bingung perkara sesuatu, kita bingung mencari solusi sesuatu, kita bingung untuk mencari jawaban sesuatu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Inna likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa matla'an." Rasulullah mengatakan, sesungguhnya setiap ayat mengandung makna zahir dan batin. Ayat itu mengandung secara batin, mengandung secara zahir. Setiap ayat. Maka dalam satu ayat terkandung makna batin yaitu ilmu laduni, ilmu yang tidak akan bisa dijangkau oleh manusia, dan ilmu ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat pertama setelah kita membaca Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Apa artinya Alif Lam Mim? Ayo artino. Tidak akan ada kita yang bisa. Itu adalah makna batin. Dalam ilmu tafsir ini ayat muqatti, ayat yang terputus. Maknanya tidak bisa seseorang itu menjabarkan dengan sesuatu yang pernah dia lihat, nggak bisa. Jadi ini ayat yang benar-benar seseorang memahami dan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaf, ha, ya, ain, shad, mim, nun. Ini ada daripada makna-makna batin. Makna-makna yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa, tapi mereka al-arif billah. Mereka yang mengetahui makrifat kepada Allah, al-arif billah, mereka memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah, seperti Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi bin Idris Segaf, Maulana Tuban. Mereka paham soal ini, dan kita yang tidak paham mengerti tentang bagaimana ayat-ayat yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil Allah memberikan ilmu secara cuma-cuma kepada hamba-hamba tertentu. Mereka yang mau mengabdi kepada Allah akan ditambahkan ilmunya. Mereka yang ikhlas hanya untuk Allah akan ditambahkan rezekinya yang mereka tidak akan sangka. Ini ilmu yang Allah berikan cuma-cuma kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di dalam ayat ini wahaddan wa matla'an. Di sini ada penjelasan secara global, ada penjelasan secara rasional, ada juga penjelasan secara terperinci. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita mencari satu global di dalam pemahaman secara globalitas, secara terperinci, semuanya ada definisi di dalam Al-Quran. Makanya untuk kita memahami secara maknawi dan kita akan diberi pengetahuan secara mendalam oleh Allah, pelajarilah isi yang ada di dalam Al-Quran. Jangan cuma kita baca, kita harus mentadabburi, kita harus benar-benar untuk memahami. Jika kita kesulitan, ada cara berikutnya, yaitu dengan cara gunakanlah membaca Al-Quran dengan cara tartil yang baik. Bagaimana idgham bi gunnahnya, bagaimana idgham bila gunnahnya, bagaimana tasdidnya, bagaimana mendengungnya, bagaimana tempat berhentinya. Oh ini tempat berhenti, oh ini tidak boleh berhenti, oh ini boleh dilanjutkan, ini hendaknya berhenti di sini. Itu seseorang akan mempelajari tentang bagaimana membaca Al-Quran secara tartil. Maka dikatakan waratil Quran tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ojo gedantap-dantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak akan kau mendapatkan sir dari Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Hendaknya seperti itu, memahami. Kalau kita nggak bisa memahami, kita nggak tahu artinya, bacalah dengan tartil. Bacalah benar-benar dengan gerakan, dengan berpikir apa ini. Dengarkan dengan khusyuk, sehingga engkau akan mendapatkan ilmu secara cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu
Dan para sahabat yang lainnya meriwayatkan Nabi Muhammad itu orang yang paling tartil bacaan Qur'annya. Apa yang dimaksud? Yaitu mereka mensifatkan Rasulullah ketika membaca Al-Qur'an itu huruf per huruf, tasdidnya, bagaimana panjang pendeknya, bagaimana idgham, itu benar-benar terdengar, benar-benar diketahui, dan benar-benar bisa ditirukan oleh orang. Jadi orang yang pas membaca Al-Quran itu ketika mudah didengarkan dan mudah ditirukan. Itu sudah disifati oleh Ummu Salamah dan para sahabat yang lain. Sehingga ketika mereka mendengar suara Rasulullah membaca Al-Quran, langsung sebagian mereka hafal. Langsung hafal. Karena memang ini mukjizat suara Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, yuqalu liqari'il Qur'an iqra warqa warattil kama kunta tartilu fid dunya wa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan baik sebagaimana engkau membaca dengan baik semasa di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu itu ditentukan, ini maknanya, sesungguhnya kedudukanmu itu ditentukan pada ayat terakhir yang engkau baca. Kedudukanmu ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau terakhir membaca di mana. Apa maksudnya? Seorang ulama mengatakan jumlah tingkatan di surga itu sesuai jumlah ayat-ayat Al-Qur'an. Tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an. Jadi jika orang yang membaca Al-Qur'an secara keseluruhan, maka kelak kedudukannya dia berada di tingkatan tertinggi ketika berada di tingkatan tertinggi ketika dia nanti di surga. Jadi ketika engkau berhenti membaca Al-Quran, jadi sampai situ engkau. Tapi ketika engkau membaca Al-Quran terus engkau secara istiqomah, sehari engkau baca, besoknya engkau baca, bukan sehari kita baca, besok tidak, hari ini kita baca, besok tidak, besoknya kita baca, besoknya lagi tidak, dan seperti itu. Bagi kedudukanmu akan terhambat ketika nanti di surga. Maka dikatakan juga oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, jumlah di dalam Al-Quran itu lebih dari 6.000 ayat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran lebih dari 6.000 ayat. Berarti jumlah di surga, tingkatan surga itu juga 6.000 tingkatan lebih. Ini dijelaskan oleh para ulama kita. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran disunahkan pula untuk membaca dengan hati yang khusyuk dan haru, benar-benar terenyuh, terharu ketika membaca Al-Quran. Juga mencari perhatian orang lain itu penting. Ketika kita membaca, kita harus mencari perhatian orang lain. Dalam artian begini, buatlah orang itu tertarik ketika engkau membaca Al-Quran. Jadi lek suaramu gak enak, ojo moco banter-banter. Wis suarane gak enak, tasdite ngawur, panjang pendek ngawur, mocone gak enak digetno ae. Akhirnya menyebabkan orang tidak hormat kepada Al-Qur'an. Wis Pak, coba terbanter Pak kuping kula ro ya. Lah ini menyebabkan orang merendahkan Al-Qur'an. Maka jangan sampai kita membaca Al-Qur'an justru membuat Al-Qur'an tidak dihormati. Makanya dalam majelis itu kita sering tidak sependapat kalau ada panitia ngundang. Yang di majelis kita diundang oleh panitia terus minta dibacakan Al-Quran. Kita sering menolak. Apa sebabnya kita sering menolak? Khawatir kalau kita membaca Al-Quran di tengah-tengah majelis, mustamiknya hadirin ini lo gak ngerungokno, ngomong dewe malah dosa akhirnya. Mereka senang mendengarkan rebana, mungkin mereka masih belum menjangkau imannya tentang masalah ketinggian Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Kadang-kadang yang kiroahnya membaca terlalu panjang. Ayo wes dikonokno bayangno coba. Iku maca Quran lagi. Ini praktek yang kita alami, pengalaman. Kok suwe tenan toh maca Quran iki. Nah, makanya tidak pas. Sesuaikan kalau kita ingin pamer atau berdakwah dengan suara kita agar mereka tertarik membaca Al-Quran ya dengan kemampuan yang khusus dan dengan momen yang khusus pula. Jangan sampai seseorang dengan kita membaca Al-Quran justru tidak menurunkan rahmat, menurunkan balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah itu mengatakan, hasinu Quran bi aswatikum. Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minnah.
Barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Quran dengan suaranya, maka ia bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Kalau dia tidak melancarkan lisannya, kalau dia tidak menggunakan suara indahnya untuk membaca Al-Quran, dia bukan dari golonganku, berarti dia bukan dari umatku, kata Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Baginda Nabi Muhammad SAW memuji Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dengan bacaan yang sangat indah, laqad utiya mismaran min mazamir ali Dawud. Sesungguhnya ia telah diberi seruling, telah diberi seruling oleh Allah dengan lisannya. Jadi diberi suara indah Abu Musa Al-Asy'ari. Suaranya mirip dengan Nabi Dawud, seperti serulingnya Nabi Dawud. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi memperindah bacaan ini harus sesuai dengan ajaran Rasulullah. Memang di dalam bacaan Al-Quran itu ada qiraah sab'ah, ada wadduha wal laili idza saja, ada juga wadduhi wal laili idza saja. Itu ada qiraah sab'ah seperti itu. Ada ajaran-ajaran Imam Idris, itu juga bagaimana seseorang mempelajari qiraah sab'ah. Bacaan Al-Quran itu ada 7 bacaan. Ini jarang orang mengetahui. Untuknya membaca Al-Quran ini perlu sanad membacanya. Jangan seseorang membaca Al-Quran terus diindah-indahkan sampai keluar dari jalur. Makanya kemarin itu ada bacaan Al-Quran menggunakan langgam Jawa. Ya, 17 Agustus tahun yang lalu di Istana Presiden menggunakan Al-Quran dengan langgam Jawa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak karu-karuan. Ya, tidak pada tempatnya. Tidak boleh seperti itu. Semua itu ada pada tempatnya. Orang di atas ring tinju dengan di atas mimbar dakwah berbeda. Ojo dipadakno. Ya, di atas mimbar dakwah dengan di atas ring tinju beda. Misalnya saya di atas mimbar dakwah, tak podokno ambek ring tinju. Saudara-saudara, ya apa kira-kira lek ngono? Yang terhormat para bapak kiai, mari kita lihat. Nah, ya apa lek ngono? Kayak promotor tinju ngono. Ambek surban ku tak unter-unter ngene. Ayo kita lihat, ayo bapak kiai. Nah, kira-kira piye ngono? Apa gak buyar majelisnya? Iya buyar. Nggak bisa sesuai pada tempatnya. Begitu juga kalau di ring tinju. Al-Muhtaram, yang saya hormati Bapak Mike Tyson, ya apa kira-kira ngono? Ya diantemi wong e. Nek ning tinju semangat ya. Ojo-ojo maling nek sing ngundang aku ya, di promotor tinju ngono. Jadi harus tepat pada tempatnya. Jangan seseorang ini tidak mengerti pada posisinya, harus mengerti. Oh, ini di ring tinju, ini di medan dakwah. Jangan dicampur adukkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, meluruskan segala kesalahan-kesalahan kita dan memberikan maunah, memberikan kekuatan lebih kepada kita untuk mengemban syariat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala man wasidihum bin hafid wa ala kutub zaman wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu